Apa kabar? Pelajaran ke-16, Injil Yohanes. Hari ini kita akan melakukan khotbah terakhir. Saya adalah Pendeta Kim Hyong Ik dari Gereja Beit Shalom. Konteks yang akan kita bahas terakhir hari ini sedikit lebih panjang. Pasal 18, 19, 20, 21, penderitaan, kematian, kebangkitan Yesus, dan penugasan misi. Kita akan membahas 4 topik ini. Poin hari ini dipimpin oleh Yesus yang tahu segalanya, yang memimpin semua hal. Yang kedua, iman yang sejati adalah iman walaupun lemah akan bersinar pada saat krisis. Yang ketiga, Injil adalah jawaban Allah terhadap kegagalan manusia. Jangan lewatkan ketiga poin ini. Konteks dan struktur Injil Yohanes pasal 18. Pasal 19 adalah pasal yang membahas tentang penderitaan dan kematian Yesus. Dapat dikatakan adalah klimaks dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20 adalah membahas tentang kebangkitan Yesus. Dan pasal 21, sebenarnya Injil Yohanes berakhir dengan pasal 20, tetapi pasal 21 adalah sebuah lampiran. Anda dapat memahaminya sebagai penutup. Pertama, mari kita melihat dulu firman pasal 18 dan pasal 19, penderitaan dan kematian. Hal yang paling penting di sini adalah sudah selesai. Tuhan memulai dengan, "Hai perempuan, bukankah aku akan mewujudkannya?" Tapi sekarang akhirnya sudah selesai. Benar, sudah selesai. Jadi, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ini adalah isi doa yang diucapkan pada pasal 12 ketika orang Yunani datang mencari Tuhan. Hindarilah saat ini. Ini sama seperti konteks dan doa Getsemani. Hal sudah selesai telah dikatakan Tuhan dalam pasal 13 ketika dia berkumpul di ruang loteng di suatu tempat bersama dengan murid-muridnya. Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ketika dia berdoa kepada Allah Bapa, Bapa telah tiba saatnya. Dia berkata bahwa sekarang telah tiba saatnya. Siapa yang memimpin atas seluruh Injil Yohanes ini sekarang? Siapa yang mengendalikan seluruh peristiwa ini sekarang? Dengan kata lain, bukankah kita menggunakan kata control tower? Siapakah penanggung jawabnya? Alkitab Injil Yohanes memberitahukan bahwa Yesus adalah penanggung jawabnya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku. Bukan ada orang yang mengambil hidupku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tuhan berkata bahwa ini adalah hal yang dilakukan dirinya sendiri. Dia berjalan sendiri ke jalan itu. Adegan yang sangat luar biasa ini adalah pasal 18 ayat yang keempat. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, sekarang Yesus akan ditangkap dan menderita dan mati di kayu salib dan dibangkitkan. Dia mengetahui semua hal itu, mengetahui segalanya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Ketika Yudas Iskariot datang, itu adalah pertanyaan yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Tetapi sebelum dia bertanya, dia mengetahui semua hal yang akan menimpa dirinya. Jadi karena dia tahu semua hal yang akan menimpa dirinya, Tuhan dengan sengaja pergi ke tempat yang diketahui Yudas, agar Yudas dapat menemukan dia, menangkap dia, agar bisa tertangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, selama itu telah banyak yang dikatakan dan berdoa di ruang loteng. Keluarlah ia dari situ bersama muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron, taman pohon zaitun. Ia lalu masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Apa maksud dari ini? Ke tempat yang diketahui Yudas seperti telah dijanjikan tetapi tidak berjanji, dia pergi ke tempat di mana Yudas harus datang dan bisa menangkap Tuhan. Kita telah membahas tempat, bukan? Sekarang waktu. Yudas telah diberikan waktu yang cukup untuk membawa pasukan datang. Yudas keluar dari tempat di mana dia sedang menyantap makanan Paskah dengan Yesus. Ketika dia keluar, hari telah malam. Ingat? Dan Yesus membagikan lebih banyak hal lagi dengan murid-muridnya. Dan berdoa. Itu bukanlah doa yang singkat. Selama waktu itu Yudas telah mempersiapkan waktu. Dia telah mempersiapkan waktu untuk membawa pasukan datang. Dalam Yohanes pasal 18 ayat 3, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan tentara, suluh dan senjata. Di sini dikatakan sepasukan prajurit. Prajurit ini berbicara tentang prajurit Roma. Prajurit ini pada dasarnya adalah istilah profesional. Ini mengacu pada pasukan infanteri Romawi yang berjumlah sekitar 600 orang. Coba Anda bayangkan, untuk menangkap seorang Yesus, bagaimana bisa menggerakkan tentara khusus 600 orang pasukan Romawi yang memerintah Yudea.
Mereka harus menggerakkan Pilatus, bukan? Kalau begitu Pilatus harus memberikan perintah, tetapi jika Pilatus memberikan perintah, maka harus memohon kepada imam besar Kayafas, pemimpin orang-orang Yahudi, dan membawa semua orang-orang bawahan yang termasuk di bawah imam besar. Jadi mungkin 600 orang prajurit Romawi ditambah dengan orang-orang ini menjadi sekitar 3 atau 400 orang. Menurut beberapa orang ilmuwan jadi sekitar 1.000 orang yang datang untuk menangkap Yesus. Tidak terkira, bukan? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Ketiga, keberanian. Tuhan yang menyambut dan bertanya kepada Yudas yang berkhianat dan pasukan prajurit. Yudas mengkhianati Yesus, bukan? Dan Yesus tahu apa yang akan terjadi, bukan? Tetapi Yesus pergi ke tempat itu sekarang. Dia tahu bagaimana harus memperlakukan pasukan prajurit itu dan para imam besar orang Yahudi dan orang-orang bawahannya. Tetapi dia pergi ke tempat itu. Mengapa? Dia menggantikan dan tidak menghindari kejahatan itu bagi kita. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Dia bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Di depan 1.000 orang. Kuasa. Yesus adalah Tuhan Allah. Yesus bukan hanya menara kontrol, tetapi Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana kita tahu hal ini? Ini adalah firman yang sangat penting. Katanya kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Hal apakah yang terjadi? Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Yesus bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" "Yesus dari Nazaret." "Akulah Dia." Jadi apakah prajurit Romawi adalah prajurit yang biasa saja? Bukankah mereka adalah orang-orang yang telah menaklukkan Eropa? Para prajurit itu mundur dan jatuh ke tanah. Dia menggunakan firman itu. Apakah terjadi gempa? Yesus berkata, "Akulah Dia." Adalah hal yang telah saya katakan sejauh ini. Dia adalah Tuhan Allah. Dia menyatakan begitu saja, nama Tuhan. Bukan karena orang-orang memahami arti dari firman itu, di hadapan kekuasaan ilahi itu, tetapi ketika diungkapkan siapa engkau, mereka semuanya jatuh. Kasih. Di tengah-tengah itu, Tuhan melindungi murid-muridnya. Setelah Yesus berkata, "Akulah Dia," jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Dia melindungi murid-muridnya di tengah keadaan itu dan membimbing mereka agar tidak terluka. Ketaatan. Tuhan sendiri sebagai menara kontrol. Dia menjadi korban bukan karena tertimpa suatu hal, tetapi Dia sendiri meminum cawan kemurkaan dari Allah. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Cawan yang diberikan Bapa kepadaku, cawan apakah itu? Cawan kemurkaan. Terhadap apakah? Terhadap dosa, terhadap orang-orang berdosa. Aku akan minum cawan kemurkaan itu." Dia sendiri taat dan minum cawan itu. Setelah Yesus ditangkap, pertama Dia diinterogasi di halaman rumah Hanas. Hanas ini adalah sebenarnya secara resmi imam besar adalah Kayafas. Hanas mendudukkan menantunya dan dia memiliki kekuasaan. Pertama dia diinterogasi di halaman rumah Hanas dan selanjutnya dia diinterogasi di mahkamah Kayafas secara resmi. Dan saat fajar, karena mereka tidak memiliki kekuasaan untuk membunuh dengan pernyataan hukuman mati, mereka menyeret Yesus ke gedung pengadilan Gubernur Jenderal Pilatus yang memerintah mereka. Apakah alasan Yesus harus berdiri di pengadilan Pilatus? Dapat saja jika Dia dapat dibunuh hanya dengan menerima penghakiman Kayafas atau Dewan Sanhedrin orang Yahudi. Mengapa Dia harus berdiri di pengadilan Pilatus? Karena seperti yang dikatakan Yesus, Dia harus diserahkan kepada bangsa-bangsa asing dan mati di kayu salib. Sesuai yang dikatakan, sesuai dengan nubuatan, hal ini bukan peristiwa yang terjadi di dalam orang Yahudi. Tetapi coba kita pikirkan tentang perkataan yang dikatakan Tuhan sebelumnya akan kematian Tuhan. Katanya, "Apabila aku ditinggikan dari bumi." Kita telah membahas di depan bahwa hal ditinggikan itu adalah ditinggikan di salib dan mati. Alasan Yesus harus berdiri di pengadilan Pilatus bukan hanya karena orang Yahudi, tetapi adalah pengadilan yang terhebat di zaman itu. Dia berdiri di pengadilan Romawi dan menerima penghakiman Romawi. Boleh dikatakan ini bukan hanya peristiwa orang Yahudi saja, tetapi hal ini memperlihatkan bahwa seluruh dunia menuduh Yesus. Nah, mari kita melihatnya dalam ayat 37, kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja."
Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Apakah Anda tahu bahwa Yesus sedang memimpin sekarang? Pilatus adalah orang yang dapat memutuskan apakah dia akan mengeksekusi orang ini atau tidak. Tetapi sebenarnya Yesus sedang memimpin semua percakapan ini. Sehingga kita tidak bisa mengetahui siapakah hakimnya. Jadi setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jika kamu termasuk dalam kebenaran, maka kamu akan mendengarkan aku. Perkataan Tuhan. Tetapi Pilatus yakin sebanyak 3 kali bahwa Yesus tidak bersalah dalam isi yang pendek dari Injil Yohanes tentang Tuhan. Dan dia menyatakan hal ini. Dalam pasal 18 ayat 38, Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dia tidak bisa menemukan dosanya. Orang-orang ini meminta untuk dihukum mati. Tetapi Pilatus tidak bisa menemukan dosa orang ini." Kedua, selanjutnya pasal 19 ayat 4, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu." Apa yang terjadi sementara itu? Yesus dicambuk 3 kali. Berlumuran darah. Dengan membawa keluar orang yang telah berlumuran darah, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Sejauh ini cukup, sekarang selesaikanlah. Orang ini tidak berdosa. Pilatus bertanya, apakah kemarahan kalian telah terselesaikan? Ketiga, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Namun demikian, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Alasan sebenarnya orang Yahudi mendakwa Yesus Injil Yohanes tidak melewatkannya dalam Yohanes 19 ayat yang ke-7, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Inilah yang diminta mereka kepada Pilatus bahwa dirinya adalah anak Allah. Ketika Pilatus melihat ini, apakah hal ini adalah hal yang layak untuk dinyatakan hukuman mati? Pada akhirnya, Injil Yohanes ditulis untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sesuai dengan Injil Yohanes pasal 20 ayat 31, dia menulis tujuan Injil ini ditulis. Karena itu, karena mereka tidak bisa menerima hal itu, mereka ingin menyalibkan Yesus. Percakapan antara Pilatus dan Yesus berlanjut. Pilatus pergi ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu? Dari manakah asalmu? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan dan juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Tuhan memimpin segala hal. Pilatus memberitahu kita bahwa dia berusaha untuk melepaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi itu berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar, engkau tidak setia kepada Roma. Karena tidak ada raja kami selain Kaisar." Tetapi bukankah Yesus berkata bahwa dia adalah raja? Pada akhirnya, Pilatus adalah orang seperti ini. Pilatus lebih takut kehilangan kekuasaan, status, dan harta miliknya daripada kehilangan jiwanya. Hal ini tidak dilewatkan Injil Yohanes, dan ditunjuk sebagai masalah yang terbesar dari hal tidak memiliki iman. Dia memiliki kemampuan untuk memutuskan adalah akal sehat dan dia mencoba untuk melakukannya sesuai dengan keputusannya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, sehingga hal seperti ini terjadi. Meskipun kita memikirkan kematian Yesus di kayu salib, tetapi salib adalah penobatan Kristus. Itu adalah tempat untuk menerima kemuliaan, jadi itu adalah tempat ditinggikan. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Itu arti secara alternatif. Bersamaan dengan kematiannya, Yesus ditinggikan di kayu salib. Yesus ditinggikan sebagai juru selamat seluruh dunia. Dia akan ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ketika aku mati tergantung di kayu salib, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sebagai raja, sebagai juru selamat, aku akan menarik semua orang kepadaku. Bagaimana Yesus yang mati di kayu salib itu naik ke tahta raja segala raja? Bukankah telah dikatakan itu adalah penobatan Kristus? Sejauh ini, kitab Injil Yohanes telah mendeskripsikan kematian di kayu salib sebagai peristiwa yang mulia, karena ada penobatan. Sehingga ilmuwan perjanjian baru F.F. Bruce mengatakan, Kristus telah mengubah salib yang merupakan alat penyiksaan yang paling tidak menyenangkan itu sebagai tahta kemuliaan. Hal ini juga adalah prinsip yang berkhasiat bagi kita. Jika Anda percaya kepada Yesus, maka Anda tidak akan menderita, tidak akan mengalami penderitaan, dan tidak akan mengalami hal yang aneh. Alkitab tidak berkata seperti itu. Kita akan berjalan di jalan yang ditempuh Yesus. Dengan kata lain, makna penderitaan itu tidak diderita sebagai akibat dosa. Arti penderitaan adalah seperti penderitaan yang dialami Ayub, adalah untuk kemuliaan Allah. Adalah hal yang tersublimasi ke dimensi yang baru. Kita diberitahu bahwa arti penderitaan yang dialami Yesus di kayu salib
adalah penderitaan untuk kemuliaan di dalam kehidupan semua murid yang mengikuti Yesus. Ketika Yesus digantung di kayu salib, "Ibu, inilah anakmu," dan berkata kepada Yohanes, "Lihatlah, inilah ibumu." Itu berarti munculnya keluarga baru melalui salib. Hal itu adalah didasarkan pada pelayanan penebusan Yesus. Sekarang keluarga baru yang sempurna. Suatu keluarga apakah itu? Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dia adalah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Hal ini bukanlah perbuatan berbakti kepada orang tua terakhir kalinya. Kematian di kayu salib sebagai penyempurnaan dari pelayanan penebusan dosa, keluarga baru. Tanggungan Allah. Ini adalah arti perkataan membangun gereja Yesus Kristus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Apakah itu? Apakah yang sudah selesai? Penebusan dosa kita bukan 99% tetapi 100%. Penebusan kita semuanya sudah selesai. Tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan dengan tindakan hukum. Siapapun yang percaya kepada Yesus dibenarkan, dan siapapun yang percaya kepada Yesus diberikan hidup kekal. Semua hal penebusan ini aku sudah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa untuk dilakukan. Kemuliaan bagi Bapa. Ini artinya, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Dia adalah seorang murid, tetapi meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia yang malam-malam datang mencari nama yang tidak terhormat, Nikodemus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Dia adalah orang yang dihormati dengan kekuasaan di masyarakat Yahudi, dan mereka tahu hal apakah yang akan terjadi, efek apakah yang akan dihasilkan oleh pekerjaan ini. Tetapi mereka dengan berani datang kepada Pilatus untuk memohon dan meminta mayat Yesus dan menguburkannya. Iman yang tampaknya sangat lemah dan tak terlihat, tetapi pada saat krisis, iman yang sebenarnya, karena itu adalah iman yang sebenarnya, maka terungkap. Injil Yohanes pasal 20 memperlihatkan kepada kita peristiwa kebangkitan Yesus. Jika tidak ada kebangkitan, salib adalah tragedi yang benar-benar malapetaka. Jika tidak ada kebangkitan, dalam 1 Korintus 15, Rasul Paulus berkata, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tidak hanya itu, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Ada satu orang yang paling terfokus dalam kisah kebangkitan ini, yaitu Maria Magdalena. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, waktu ini diperkirakan sekitar jam 3 hingga jam 6 pagi, saat Tuhan mati pada hari Jumat sekitar jam 3 sore. Dan jika tiba jam 6 sore, maka hari Sabat dimulai. Kalau begitu, mereka harus melakukan penguburan dalam waktu yang singkat ini, dan mereka harus meletakkannya dalam kuburan. Tetapi karena itu dilakukan dengan terburu-buru, mungkin tidak bisa dilakukan dengan benar. Dan bisa dimengerti, Maria Magdalena kembali datang. Dia ingin melakukan penguburan Yesus dengan benar. Ketika datang, bagaimana dapat menggulingkan batu karena dia adalah wanita? Tetapi dia melihat batu itu telah terguling. Ketika dia melihat batu yang sudah terguling, dia berlari kepada Simon Petrus, kepada Yohanes, dan kepada murid-murid. Mengapa? Ada banyak penjara kuburan. Dia berpikir dengan firasat bahwa ada seseorang yang mencuri mayat Yesus. Ketika Maria pergi kepada Petrus, perempuan-perempuan yang tertinggal bertemu dengan malaikat yang menggulingkan batu di pintu masuk kuburan dan mendengar kabar bahwa Yesus telah dibangkitkan. Meskipun mereka tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, ini adalah catatan Injil Sinoptik. Yohanes dan Petrus mendengar cerita dari Maria dan berlari pergi. Tetapi siapakah yang lebih cepat pergi? Yohanes yang muda lebih cepat. Dia pergi dan tiba terlebih dahulu di kuburan, dan tanpa masuk ke kuburan, dia melihat kain kafan yang ada di dalam kuburan itu dari luar kuburan. Di sini kita melihat masuk ke dalam pandangan. Kain kafan itu telah terlihat masuk ke dalam mata. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Di kata melihat adalah kata itu. Kata melihat ini semuanya dengan bahasa Yunani, tertulis dengan kata-kata lain. Hal ini hanyalah kata masuk ke dalam pandangan. Kondisi 2. Petrus masuk ke kuburan. Petrus yang mengikuti dari belakang masuk ke kuburan. Dia melihat kain kafan dan kain peluh yang telah dipakai. Ini ditulis dengan kata lain, ditulis dalam bahasa Yunani, deorea, yang disebut melihat secara sadar.
Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Perkataan ini bukan, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi ada di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Selanjutnya kondisi 3, Yohanes menyusul masuk ke kuburan, melihat, memahami dan percaya. Di sini hal yang dilihat selanjutnya adalah horao dalam bahasa Yunani. Hal ini adalah melihat dengan pengertian. Yohanes melihat ini dan mengerti kondisinya. Dia mengerti situasinya. Tuhan telah bangkit. Dia telah bangkit sesuai dengan perkataannya. Dia menyadari hal itu. Di sini jika kita melihat sebentar hukum pemakaman Yahudi, sebenarnya mayat dibungkus dengan kain kafan sampai di bawah leher, sampai atas bahu, tetapi sambil mengubur dan membungkusnya dengan pohon gaharu, jadi berat. Dan kepala diikat seperti memakai serban. Tetapi ketika dilihat kain kafan itu seperti kupu-kupu, seperti kepompong yang telah keluar, dilihat sudah tergulung. Bentuk seperti itu, dia melihat sepertinya sudah menguap. Jadi ketika Yohanes melihat kondisi ini, dia berkata, telah bangkit. Saksi pertama dari kebangkitan adalah Maria Magdalena. Tetapi siapakah Maria Magdalena? Jika melihat catatan Alkitab, Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dia telah dirasuki 7 roh jahat di masa lalu. Cerita apakah ini? Ini artinya dia dirasuki banyak roh jahat. Tetapi Yesus telah mengusirnya. Dan wanita ini mengasihi Yesus. Dia tetap berada sampai akhir di samping salib, dan pada hari pertama setelah hari Sabat, waktu subuh, dia datang lagi ke kuburan Yesus. Dia adalah orang yang spesial. Tetapi Gregorius, Paus abad ke-6 mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah orang yang sama dengan Maria dari Betania, saudari dari Lazarus. Dalam kebingungan dan saat kebingungan lebih lanjutnya dalam Lukas pasal 7, ada peristiwa di mana ada seorang perempuan berdosa, dan dia melepaskan rambutnya dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Ada pendapat yang terus menyamakan perempuan itu dengan Maria Magdalena, dan dulunya dia adalah perempuan yang menjual tubuhnya. Sebenarnya, catatan dalam Alkitab tidak berkata seperti itu. Maria Magdalena telah bertemu dengan Tuhan kebangkitan. Saudara, Tuhan muncul pertama sekali kepada perempuan itu, kepada seorang perempuan yang tidak memiliki efek sebagai seorang saksi. Tuhan memanggil di depan Maria, perempuan itu, Maria. Sampai saat itu meskipun Yesus menyapanya, dia berpikir itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia. Sambil menangis dia pergi ke kuburan Yesus itu. Tetapi Yesus memanggilnya Maria. Saat itu terjadi perubahan. Dia menjadi tahu itu adalah Tuhan. Dan kata yang diakui adalah Rabuni. Kata ini adalah guru. Tetapi ketika orang Yahudi biasanya mengatakan kata guru, tidak menyebutnya dengan Rabuni. Ketika berdoa, kata ini adalah kata yang digunakan saat menunjuk kepada Allah. Jadi sekarang pengakuan Maria ini sedang mengarah kepada klimaks dari Injil Yohanes. Allah. Pengakuan seperti ini adalah pengakuan iman yang luar biasa. Sambil berkata Rabuni dan ingin memegang Yesus, Yesus berkata, janganlah memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Firman ini adalah kalimat yang menyolok. Tetapi ada firman seperti ini, sekarang meskipun aku muncul untuk sementara waktu, seperti dulu kepada kalian dengan tubuh yang dibangkitkan, dia muncul selama 40 hari, aku akan naik ke tempat kemuliaan yang kekal, jadi kalian tidak bisa memperlakukan saya seperti sebelumnya. Jangan mencoba memegang aku. Sekarang kamu harus melihat aku dengan hubungan iman. Jangan memegang aku. Itu bukan tujuannya, melainkan naik ke atas. Dikatakan sekarang bahwa kita harus mengikat hubungan di dalam hubungan yang lain. Dan sekarang Tuhan menyampaikan damai sejahtera kepada murid-murid yang dalam ketakutan. Dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pengutusan memberikan misi. Prasyarat pengutusan, aku memberimu damai sejahtera. Dia berkata sebanyak 2 kali, damai sejahtera. Selanjutnya, sukacita. Murid-murid sukacita melihat Yesus dan memberikan Roh Kudus. Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Hal ini semua adalah buah iman dan karunia dari Allah. Dengan hal-hal ini, gereja sedang dibangun dan untuk memenuhi misi. Hal ini juga adalah kisah yang diceritakan dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam Yehezkiel atau Kejadian pasal 2 ketika Allah melakukan penciptaan. Itu berarti melakukan penciptaan baru, menangani misi yang baru. Seperti itu. Dan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Bukan berarti firman Allah juga memberikan kuasa mengampuni dosa kepada mereka yang menanggapi dengan benar di hadapan Injil, telah memberikan kuasa untuk menyatakan pengampunan dosa. Thomas yang curiga muncul. Bukankah Thomas berkata, aku tidak percaya sebelum aku menyentuhnya? Dan Tuhan berkata, sentuhlah, ketika dia datang kembali dan berkata. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, apakah Anda tahu bahwa ini adalah pengakuan yang luar biasa? Ketika dia berkata Tuhanku,
karena bangsa Israel pada masa Perjanjian Lama tidak bisa memanggil nama Allah. Setiap kali nama Yahweh, Yehowa keluar, dikatakan dengan Adonai, dibaca dengan Tuhanku. Dalam pengertian itu, Thomas mengaku. Jadi pengakuan Thomas adalah klimaks dari Injil Yohanes. Tuhanku, Allahku. Hal itu menunjukkan sesuai dengan tujuan ditulisnya Injil Yohanes. Tetapi Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itu bukan teguran. Itu bukan teguran, tetapi dia memuji Thomas. Dan semua orang yang akan percaya karena kesaksian kalian akan menjadi berkat. Jangan meremehkan Thomas. Thomas yang curiga, kita selalu berkata seperti itu. Keadaan murid-murid juga sama. Jadi babak akhir dari Injil Yohanes tercatat seperti ini dalam pasal 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Inilah tujuan dari ditulisnya Injil Yohanes. Jika Injil Yohanes berakhir di sini tetapi ada lampiran, Yesus yang bertemu dengan para pecundang. Yesus mengajak murid-muridnya pergi untuk menangkap ikan dan menangkap ikan di Danau Galilea. Sepanjang malam tidak dapat menangkap apapun, memperlihatkan kehidupan yang hampa tanpa Tuhan. Tuhan berkata, pergi dan carilah, dan kehidupan berlimpah ketika bertemu dengan Tuhan kebangkitan. Menangkap ikan sebanyak 153 ekor sampai jaringnya hampir sobek. Yang penting di sini adalah Tuhan pergi menemui para pecundang. Mereka semua adalah orang-orang yang melarikan diri. Petrus telah menyangkal Tuhan. Dia mendatangi mereka. Mengapa dia melakukan itu? Di saat kebenaran akan dirinya itu hancur, akan merasakan kasih karunia. Selama ego masih hidup, kasih karunia Tuhan tidak akan berkarya. Iman Kristen bukan percaya pada kepribadian dan kemampuan diri sendiri. Iman Kristen adalah untuk mempercayai kepribadian dan pada firman Tuhan. Itulah Injil. Injil adalah kisah tentang Tuhan yang menanggapi dalam posisi kita yang gagal. Hal mengasihi Tuhan itu adalah semua syarat yang cukup dan mutlak untuk melayani Tuhan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi Tuhan itu adalah syarat yang cukup dan mutlak. Hal itu diperlihatkan Injil Yohanes. Hari ini bukan hanya akhir dari ceramah saja, melalui keseluruhan Injil Yohanes, kita sekali lagi menegaskan bahwa salib dan kebangkitan adalah inti dari iman Kristen. Kedua, kita harus ingat bahwa gereja adalah komunitas yang telah diutus ke dunia yang tidak bersahabat. Saya dan saudara masuk ke dalam dunia yang tidak bersahabat. Apakah yang kita harapkan? Kita diutus dengan damai sejahtera dan sukacita dan Roh Kudus. Ketiga, iman bukan memandang pada diri sendiri tetapi memandang kepada Kristus Anak Allah. Saudara, kita tidak menemukan keyakinan dan sukacita keselamatan dalam diri kita. Kristus telah berdoa bagi kita. Kristus telah mati untuk kita. Kristus telah dibangkitkan untuk kita. Dan Kristus sekarang juga duduk di sebelah kanan tahta surga, ada dan memohon untuk kita. Jadi keselamatan kita aman dan kita menikmati damai sejahtera dan sukacita di sini. Yesus Kristus adalah Anak Allah. Demikianlah khotbah Injil Yohanes sebanyak 16 kali. Terima kasih telah menyaksikannya. Betapa kita bisa merasa tenang dan menikmati damai sejahtera dan menikmati sukacita di dalam Dia. Yesus Kristus adalah segalanya bagi kita. Saudara telah belajar melalui keseluruhan ceramah ini dan saya berharap Anda dapat menikmatinya di masa depan. Terima kasih.